Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan pra-observasi ini. Selamat pagi Bu, sama-sama. Terima kasih juga sudah datang. Hari ini kita akan membahas rencana pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok. Apa materi yang akan Ibu ajarkan? Besok saya akan mengajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk kelas 5. Oh, berarti Ibu akan mengajar di kelas 5 ya? Apakah Ibu sudah menyiapkan RPP-nya untuk pembelajaran besok? Ya, sudah. Sudah. Bagus ya kalau sudah. Sekarang apa tujuan pembelajaran yang Ibu buat? Tujuannya itu memahami konsep pengurangan dan pecahan penjumlahan. Memahami konsep pengurangan dan penjumlahan pecahan. Oh, itu ya berarti tujuannya. Lalu area apa yang ingin Ibu capai pada pembelajaran besok? Pemahaman dasar pecahan. Siswa dapat memahami apa itu konsep pecahan, termasuk pembilang, penyebut, dan nilai pecahan dan operasi penjumlahan pecahan. Siswa dapat menjelaskan pecahan dengan penyebut yang sama. Oh, berarti yang akan ingin Ibu capai itu adalah pemahaman dasarnya ya. Lalu yang keduanya itu dari operasi penjumlahan pecahannya ya. Bagus Bu ya. Intinya area yang ingin Ibu capai itu. Lalu bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu rencanakan? Pertama, saya akan memulai dengan apersepsi tentang konsep pecahan. Kemudian saya akan menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan papan tulis. Setelah itu siswa akan melakukan soal latihan secara berkelompok. Oh, berarti strategi itu yaitu pertama Bu akan persepsinya menjelaskan ya, pertama ya tentang konsep pecahan. Lalu yang kedua menjelaskan materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Lalu yang terakhir nanti akan memberikan tugas kepada anak ya. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Iin menurut saya. Lalu apakah Bu Iin akan menggunakan alat peraga untuk membantu pemahaman siswa? Ya, saya akan menggunakan kartu pecahan dan beberapa contoh visual di papan tulis. Berarti menggunakan ini ya, medianya itu kartu pecahan ya dan gambar-gambar visual gitu ya. Itu sangat menarik sepertinya Bu Iin ya, nanti dilakukan di kelas. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi pemahaman siswa? Saya akan memberikan kuis singkat di akhir pelajaran dan juga mengamati kelompok siswa. Oh, berarti nanti Ibu mengevaluasinya dengan cara memberikan kuis dan memperhatikan siswa dalam bekerja sama dalam kelompok ya. Itu bagus sekali Bu Iin ya. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu butuhkan bantuan sekarang? Sementara tidak ada Bu, tapi saya ingin memastikan apakah metode saya sudah sesuai atau perlu ada perbaikan. Oh begitu. Secara keseluruhan rencana Ibu ini sudah bagus. Mungkin bisa ditambahkan lebih banyak interaksi antar siswa untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Saya juga akan mengamati bagaimana Ibu Iin mengelola kelas dan memberikan umpan balik setelah diobservasi. Terima kasih Bu, saya akan mencoba menerapkan saran tersebut. Sama-sama Bu Iin, saya harap observasi besok berjalan lancar. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan masukannya. Sama-sama Bu Iin, sampai jumpa besok. Sampai jumpa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, silakan kalian untuk berdoa untuk ketua kelasnya. Silakan berdoa dulu.
Selanjutnya, ibu kita makan. Bagaimana bagian yang masih dalam pecahan? Kita akan coba menemukan bagian yang masih tersisa. Kita lihat berapa bagian sisa pizza yang digunakan. Ya, sisa pizza yang belum digunakan adalah satu bagian dibagi dengan keseluruhan pizza tadi. Ya, keseluruhan pizza tadi ada 2 bagian. Kemudian bisa kita gunakan 1/2. Gimana proses kalian setelah menyaksikan video tadi? Apakah sudah memahami tentang pecahan? Apa itu pecahan? Ayo, tadi sudah ada di video. Apa itu, ada yang masih ingat tentang pecahan? Jadi pecahan
konsep pemahaman dari pecahannya. Sudah bisa menyebutkan ini dari geometri kalian semua sudah bisa ya, sudah bagus semua. Sekarang Bu Guru pemateri yang kedua yaitu pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya. Sini Bu Guru kasih contoh, silakan kalian lihat di papan tulis ya cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Lagi ya Bu Guru jelaskan nih caranya. Ini penyebut sudah sama ya, di atas ya. Ini penyebutnya dua, ini juga dua. Kalian tinggal tulis lagi di sini penyebut. Sekarang pembilang dengan pembilang. Karena penyebutnya sudah sama, kalian tinggal jumlahkan 1 ditambah 2. Berapa? Ini kalau penyebutnya sudah sama ya. Ini penjumlahan. Sekarang pengurangannya pun sama. Misalkan 3/4 diambil 2/4. Ya, penyebutnya sudah sama belum? Yang ini 4, yang ini 4. Sekarang cara mengerjakannya kalau sudah sama penyebutnya, saya tulis tersebut di sini. Yang atas pembilang dengan pembilang, karena di sini tandanya apa ini tandanya? Kurang ya, atau ambil. Ya kalian 3 diambil 2 berapa? 1. Jadi hasilnya ini berapa? 1/4. Kalau ini 3/2. Jadi ini cara menyelesaikan dengan pecahan dengan penyebut yang sama ya. Yang di sini dari penjelasan guru sini udah paham belum? Cantik semua. Sekarang guru kasih satu dari perempuan nih. Coba yang perempuan Bila. Ini Bila. Mana Bila? Penyebutnya berapa? 2. Pembilang dengan pembilang dijumlahkan. Dibacanya 9/2 ya. Udah ngerti ya semua? Kalau udah ngerti
itu mari kita diskusikan tentang pembelajaran yang Ibu lakukan barusan ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana perasaan Ibu tentang pembelajaran yang barusan Ibu lakukan? Secara umum saya merasa pembelajarannya cukup baik, tapi ada beberapa bagian yang Gitu ya, teks yang bagus ya Bu Iin. Saya setuju bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan tadi berjalan dengan lancar, dan saya juga melihat bahwa siswa sangat antusias ketika menggunakan kartu pecahan ya. Walaupun masih ada beberapa anak yang belum fokus ya. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang bagian tersebut? Kalau menurut saya merasa siswa banyak yang terlibat dan itu Jadi Ibu Iin merasa mereka itu bisa paham dengan bantuan konsep pecahan ya. Nah, saya setuju ya dengan itu, karena penggunaan alat peraga atau alat bantu seperti kartu pecahan itu sangat membantu dalam menjelaskan materi kepada murid ya. Lalu bagaimana dengan kerja kelompok? Apakah sesuai dengan harapan Ibu Iin? ada beberapa kelompok yang bekerja dengan baik, tetapi ada juga yang masih belum membantu bimbingan Begitu ya. Nah, kalau menurut saya ya itu wajar sih ya. Yang saya amati bahwa Ibu sudah berusaha memilih kelas dan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Mungkin untuk kedepannya Ibu bisa memberikan instruksi yang lebih jelas sebelum mereka melakukan tugas kelompok gitu ya Bu ya. masih Bu atas sarannya, saya akan memperbaiki instruksi saya. Oke Bu Iin ya, saya juga melihat bahwa kuis di akhir pembelajaran yang Ibu lakukan itu cukup baik ya. Apakah hasilnya sesuai dengan harapan Bu Iin? Sebagian besar mendapatkan nilai yang baik, tapi ada beberapa yang masih sulit juga. Jadi ada sebagian siswa yang mendapat nilai baik, tapi ada yang masih kesulitan ya. Itu mungkin wajar Bu Iin ya, dan sudah bagus menurut saya. Mungkin Bu Iin bisa memberikan tindak lanjut kepada siswa yang masih kesulitan tersebut. Lalu apakah ada hal lain yang menurut Bu Iin sekarang perlu didiskusikan lagi? Menurut saya satu ya, jadi mengatur waktu kepada semua Jadi menurut Bu Iin itu perlu mengatur waktu ya. Ya, itu poin yang baik ya Bu Iin ya, karena manajemen waktu itu memang sangat penting. Saya melihat ada beberapa aktivitas yang bisa dibersihkan agar lebih efisien gitu Bu Iin ya. Terima kasih Bu, saya akan mencoba yang lebih efisien dalam mengatur waktunya. Sama-sama Bu Iin. Secara keseluruhan saya melihat banyak hal positif dalam pembelajaran Ibu ya. Teruslah berinovasi dan memperbaiki diri. Apakah ada pertanyaan atau masukan dari Bu Iin? Tidak ada Bu, terima kasih atas semua masukan dan dukungan dari Ibu. Sama-sama Bu Iin. Saya senang bisa membantu. Jika ada hal lain yang perlu didiskusikan di kemudian hari, jangan lupa menghubungi saya, jangan ragu ya Bu Iin ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Iin.